Pecahan nggak bisa dong, Jer. 500.000 per satu dong, Jer, berarti, Jer. Mister, Ya, Mister, kenalin. apa, Yon? Apa itu? Lucu banget. Marmut ya? Itu hamster. Iya, Oh, hamster. Mister pikir marmut. ya nggak tahu sih intinya sama kayaknya ya. Iya. Lucu banget. Anjir, semua Leon, tahu dah. namanya siapa, Leon? Uni. Boni. Aku jadi keinget apa Enggak, pikir enggak, hamster panas. aku yang udah mati. Namain dari bandel. Lama-lama gue kuliah. Gitu. Aku juga udah punya tapi udah mati, Sir. Sudah hidup Berapa tenang. punya berapa kamu? Dulu. Aku dulu punya, aku pernah miara sampai 2 kali. Pertama kali 2, satu kalinya itu dapat 1. Jadi totalnya 3. Ya lagi, Ais. Dia banyak banget kalau tempat baru. Oke. Ya udah, Mister ulangi lagi nomor 10 ya. Nomor 10 Mister ulangin. Perhatikan nomor 10 Mister ulangin. Jadi, ini kan ada skala kan? Kita tahu skala, ya. Dan ini adalah jarak pada peta. Ya, berarti skala dan JP. Berarti yang kita cari adalah JS. JS sama dengan JP dibagi dengan skala. Bagi dengan skala. Oke. JP-nya berapa itu? JP-nya adalah 5 cm. 5 cm dibagi dengan skala. Skalanya adalah 1/100.000. Kita bisa tuliskan skala ini dalam bentuk 1/100.000. Ini kita bisa tuliskan seperti ini. Kalau kita sudah tuliskan seperti itu, berarti 5 cm ubah jadi perkalian. Kali 100.000 per 1. Tinggal kali-kalian deh, 500.000 cm. Caranya seperti itu. Ubah menjadi kilometer, menjadi naik 5 tangga. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kilometer. Caranya seperti itu untuk nomor 10. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Udah ya, clear ya nomor 10 ya. Yang tentang skala sudah clear ya. Sir. Ingat-ingat Yes, ya, Mister kasih tahu sama kalian. Soal yang Mister berikan ini, caranya pasti keluar di dalam US kalian. Itu pasti. Pasti keluar dalam US kalian. Semua soal yang Mister kasih ini, caranya pasti keluar dalam US kalian nanti. Pasti keluar. Caranya pasti keluar ya. Lanjut ya, nomor 11. Nih, nomor 11 itu perbandingan. Ingat-ingat tadi yang soal. Kenapa, Peo? Agak jadi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nomor 11. Nomor 11 ini adalah perbandingan. Tadi kan Mister udah bilang kan, perbandingan. Ingat-ingat, ini Andi dan Edo. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Punyanya Andi adalah yang 4. Andi punyanya depan, 4. Sedangkan punyanya Edo adalah yang belakang. Edo itu punyanya belakang, 6 berarti. Jangan sampai terbalik. Oke? Bisa dimengerti atau belum? Bisa ya? Sir. Kemudian kita punya total kelerengnya adalah 30. Artinya kelerengnya Edo berapa? Edo berapa tuh Edo tadi? Perbandingannya berapa nilainya? 6. Karena yang diketahui total, maka penyebutnya menggunakan total dari perbandingan. Berapa totalnya nih? Berapa tuh? 10 dikalikan dengan totalnya adalah 30. Coret-coret dapat 3. Berarti kelerengnya Edo adalah 18. Caranya seperti itu. Bisa dimengerti atau belum? Bisa, Sebelah. Sir. Gampang ya ini ya? Gampang nggak sih? Gampang lah. Gampang Oke ya? lah. Oke ya, oke. Lanjut. Nomor 12. Kita lanjut nomor 12. Lanjut ke nomor 12. Kita lanjut nomor 12. Nomor 12. Andi mengisi akuarium berbentuk kubus. Kubus ya, diingat-ingat. Kubus volumenya berapa ini nanti. Dan akuarium berbentuk balok dengan panjang 20, lebar 10, dan tingginya 15 cm. Berapa volume air yang dibutuhkan? Nah, berarti volume air kubus tadi berapa nih? Berarti 12 pangkat 3. Volumenya kubus. Ditambah dengan
volume dari balok 20 20 kali kali 10 10 15. kali 15. Nanti hasilnya ini Ditotalin. tinggal kalian jumlahkan. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Hasilnya tinggal kalian jumlahkan. Gampang ya itu ya. Yang penting kalian nanti tahu, bisa menghitung aja. Ya, itu caranya seperti itu. Nah, oke, nomor 13. Ini nomor 13 ini luas permukaan nih. Luas permukaan. Nomor 13 ya. Sebuah balok mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Ingat-ingat ya, luas permukaan balok. Luas permukaan balok. Nanti rumusnya begini, bisa kasih tahu rumusnya. 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah dengan 2 kali lebar kali tinggi. Tinggal kalian masukin deh, lebarnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, tinggal kalian jumlahkan. Paham belum? Dan itulah hasilnya. Paham ya? Jadi diingat-ingat, ini adalah untuk luas permukaan dari balok. Balok ya. Kalau kubus bagaimana, Mister? Kalau kubus tinggal kalian luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi kali sisi. Ini kubus. Caranya seperti itu. Nanti kalian tinggal masukin aja ini. Ini panjangnya ini. Masukin ke panjang-panjang ini, panjangnya ini, masukin. Masukin ke sana. Nanti masukin Ini ke luas sana. permukaan kan, Sir? Betul, ini luas permukaan, ya. Lebarnya masukin ke lebar, tingginya masukin ke tinggi, masukin ke tinggi. Tinggal kalian hitung deh ketemu. Luas permukaan. Bisa dimengerti? Bisa, Sir. Bisa dimengerti? Oke ya, nomor 14 berarti kalau bisa dimengerti. Nomor 14. Nomor 14. Sebuah gelas berbentuk tabung dengan jari-jari 10 cm dan tingginya 15 cm. Gelas tersebut terisi air 2/3 bagian. Jadi hanya terisi air 2/3. Diingat aja, isinya hanya 2/3. Isinya hanya 2/3. Yang ditanya apa itu? Berapa volume air dalam gelas tersebut? Berarti ini adalah volume tabung. Tabung. Rumusnya apa volume tabung? Siapa yang masih ingat? P kali R kali R kali tinggi. Betul ya? kali Karena karena isinya cuma 2/3, berarti harus dikalikan dengan 2/3. Caranya seperti itu. Tinggal kalian hitung deh. Gampang kan? Karena R-nya adalah 10, maka gunakan pi 3,14. Saya kasih tahu kalian, jangan khawatir menggunakan pi yang mana aja. Kenapa? Karena nanti pada waktu kalian di soal ujian sekolah kalian, itu pi-nya sudah diberitahu. Kalian harus menggunakan pi yang 3,14 atau 22/7, itu akan dikasih tahu dalam soal. Oke. Oke ya? Oke, Sir. Jadi kalian nggak perlu bingung. Pasti sudah dikasih tahu. Oh, kalau ini tabung berarti pi-nya gunakan yang 3,14 ya. Oh, gunakan yang pi 22/7 ya. Itu nanti sudah dikasih tahu dalam soal. Bisa dimengerti? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke, kalau bisa dimengerti berarti nanti kalian tinggal kalian kerjakan aja. Masukin aja angka-angkanya, kemudian kalian hitung. Ketemu deh volume yang harus kalian gunakan. Oke, nomor berapa ini sekarang? Nomor 15, betul ya? 15. Ini adalah sebuah limas segi 4 mempunyai panjang alas. Alasnya punya panjang 12 cm dan lebarnya 20 cm. Limas tersebut punya tinggi 15 cm. Volumenya sama dengan, berarti volumenya sama dengan berapa ini? 1/3. Diingat-ingat, limas itu 1/3. Dikali panjang kali lebar kali tinggi. Ketemu deh nanti hasilnya berapa volumenya. Itu caranya untuk nomor 15. Tinggal masukin aja panjangnya 12,
Alasnya, lebar alasnya 20, kalikan tinggi limasnya adalah 15 cm. Jer. Kenapa, Jer? Jer? Kok hilang, Jer? Ada pertanyaan lagi? Hilang kayaknya, Sir. Tidak ya? Oke, nomor 16 berarti kita masuk ke nomor 16. Nomor 16. Kita tinggal 2 soal ini doang ya. Berarti Tuliskan. kalau Selesai. Apa, Jer? Sir. Oke. Ya, kenapa, Jer? berarti 3 sama 15-nya itu bisa dicoret dong, Sir. Bisa. Kalau perkalian bisa ya, diganti ya. Yang penting syaratnya adalah dia perkalian. Ya. Oke, nomor 16, kalian mencari min, median, dan modus. Diingat-ingat modus gampang ya. Modus yang paling banyak di sini angka berapa? Itu modusnya. Oke, berapa tuh angka modusnya? 80 kayaknya nih. 1, 2, 3, 4, 80. 5, 6. Kayaknya 80 deh. Modusnya 80. Oke. Modusnya 80. Nah, kalau median bagaimana, Mister Median? Sebelum ke min ya. Median itu Median kita harus nilai urutkan. tengah kan, Sir? Betul. Sebentar ya. Bentar ya. Sebentar ya, sebentar. Iya, Pak. Oke. Sudah? Kita berarti kalau kita mencari median, berarti kalian harus mengurutkan dulu. Diurutkan dulu. Diingat-ingat ya, urutkan dulu. Nanti kalau kalian sudah mengurutkan, tinggal coret depan 1, coret belakang 1, coret depan 1, coret belakang 1. Sampai ketemu nanti di tengah-tengahnya. Karena ini genap, tengah-tengahnya pasti ada 2. Tengah-tengahnya ada 2 nih. Ya kan? Tengah-tengahnya 2, berarti kalian jumlahkan. Dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Nah, nanti ketemulah itu, ketemu mediannya. Bisa dimengerti atau belum? Bisa dimengerti atau belum? Bisa. Bisa ya. Kemudian nanti kalau min rata-rata, kalau mencari rata-rata, kita tinggal mencari rata-rata itu, tinggal kalian jumlahkan semua ini. Jumlahkan semuanya, kalian jumlahkan. Bagi Tinggal frekuensi. dibagi dengan berapa ini? Totalnya ini berapa nih? Ada berapa data nih? Frekuensi. Hah? Bagi Berapa ini? frekuensi. Ya, berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Ternyata frekuensinya 20. Berarti totalnya nanti dibagi dengan 20. Ketemulah yang namanya rata. Bisa dipahami atau belum? Bisa, Sir. Gampang ya, tinggal kalian nanti ngitung dengan teliti aja. Hitunglah dengan teliti. Oke. Kemudian kalau mencari nomor 17, perhatikan nomor 17. Kita bahas nomor terakhir ini, nomor 17. Nomor 17 itu ada di sini. Kalau ada tanda seperti ini berarti tandanya berapa nih derajat nih? Berapa derajat nih? 90. 90 derajat itu berapa persen? Ada yang tahu kah? Itu 25%. Betul. Kalau kalian menggunakan derajat, kalau ada seperti ini, kalau derajat itu 90%, 90%. Kalau derajat itu 90 derajat, Pak. ya 90 derajat. Kalau 90 menggunakan per persen 360. itu adalah 25%, ya. Dia adalah tanda untuk 25%. Bisa dimengerti? Bisa, Sir. Karena 25 dikali 4 100, terus 90 dikali 4 sama dengan 360. Jadi Betul. 360 itu sama dengan 100 gitu. Betul. Betul, Yan.
Ya, itu artinya seperti itu ya. Jadi ini kalau tanda ini adalah kalau di dalam derajat menggunakan 90 derajat, sedangkan kalau persen itu adalah tanda untuk 25%. Paham ya? Ini seperempatnya lingkaran. 1/4-nya lingkaran. Oke? Karena yang ditanya adalah selisih antara mentik wangi dan rojo lele, berarti kalian harus cari dulu yang namanya rojo lele. Rojo lele. Mencarinya bagaimana, Mister? Kalian karena itu menggunakan persen, kurangi 100% ya. 100% dikurangi dengan total yang sudah ada di situ. 25%. 25 tambah 27 tambah 13 tambah 15. Berapa itu? 25 tambah 27 ditambah 13 ditambah 15. Berapa itu? Nah, nanti ketemulah adalah 100% dikurangi dengan berapa ini? Ini 40 tambah 40, 80, 80. Berarti rojo lelenya adalah 20%. Terus bagaimana Mister untuk mencari untuk berapa kilonya? Untuk mencari berapa kilonya rojo lele, karena 20%, 20/100, betul. Kali 200. Dikali dengan ini, 200. Iya, 200. Ketemu deh, nanti ketemu berapa? Mentik wanginya berapa? Mentik wanginya 25%, Mister. 25/100 dikali dengan 200. Berapa tuh selisihnya? Bedanya berapa ini? Nah, atau dengerin. Atau kalian kurangi dulu persennya. Oh, rojo lele 20%, Mister. Oh, mentik wangi 25%, Mister. Selisihnya berapa tuh? 20 dan 25 selisihnya berapa? Selisih berapa? 5%, berarti 5/100 dikali 200 itu juga boleh. Hasilnya pasti akan sama. Hasilnya akan sama saja. Ketemunya pasti sama aja. Oke? Ada yang mau bertanya? Masih bingung aku, Sir. Siapa nih? Kan nggak ada namanya. Iya, emang nggak ada. Masih bingung yang mana? Siapa itu? Eligio kah? Iya. Kasih nama dong Nah, Eligio bener. makanya. Ya, diingat-ingat ya. Kalau kamu mencari rojo lele dan belum ketemu seperti itu, kurangi. Kalau dia persen, berarti yang dikurangi adalah 100%. Diingat-ingat ya. 100% dikurangi dengan semua yang ada di situ. Kalau dia menggunakan derajat, berapa derajat kalau dikurangi yang menggunakan derajat? Ada yang tahu? Kalau menggunakan derajat berapa yang dikurangi? 360. 360 ya, 360 dikurangi dengan total yang sudah ada di situ. Seperti itu. Ketemu Mister? deh nanti. Ya. Itu yang di samping 80-nya apa, Mister? Itu tuh, Mana sama yang bro? di rojo lele itu. Oh, ini sama dengan Itu tuh, bro. samping 80. Itu apaan, Mister? Ini kan sama dengan bro. 80% ya, dikurangi berarti Oh, sama dengan. 20% ya. Begitu, ada pertanyaan kah? Nomor 17. Oh, sudah ada. Sir. Nanti model-model soal seperti ini yang Mister kasih 17 ini atau yang kemarin 20 kemarin yang Mister kasih ke kalian, itu cara-caranya pasti akan keluar. Pasti keluar di dalam US kalian nanti. Ya, pasti keluar. Ya. Jadi kalian harus belajar baik-baik karena itu caranya pasti sama. Caranya sama ya, diingat-ingat. Tadi Mister udah pesan sama kalian. Untuk mengerjakan US besok karena US-nya soalnya cukup banyak, Mister kasih saran. Yang pertama, cari dulu soal-soal yang berhubungan dengan jaring-jaring. Itu kan nggak perlu ngitung. Jaring-jaring dulu, cari dulu yang gambar jaring-jaring. Ada nggak gambar jaring-jaring? Kalau ada, kerjakan dulu jaring-jaringnya. Yang kedua, soal yang berhubungan dengan Gambar bilangan jaring-jaring kayak yang pertama kan, Sir? negatif ya, negatif dan positif. Negatif, misalnya ada derajat Celcius. Ada yang menggunakan derajat C itu kerjakan dulu, itu paling gampang. Yang ketiga, kerjakan dulu bagian statistika yang ada min, median, modus itu biasanya paling gampang. Ya kalau misalnya kalian merasa gampang yang lain atau mungkin semuanya gampang, kerjakan aja semuanya dengan urut. Boleh Mister, juga. Ya, Bro. boleh tolong jelasin itu nggak sih, Mister, yang akar? Akar apa?
Itu ya Mister yang bilangan diakarin gitu loh Mister. Oke, akar pangkat 2 ya. Karena akar pangkat 3 kayaknya nggak keluar deh. Karena tidak ada di Kan panduan Mister materi. ya yang tadi yang apa namanya tuh persegi panjang yang Ya, persegi itu luasnya akar, itu. Bro. Akar ya, Iya, Bro. akarnya itu. Iya. Coba Mister bilangin. Sekarang coba Mister cari akar. Sekali lagi ya, kita belajar tentang akar ya. Akar misalnya Mister punya bilangan yang akan diakarin adalah akar dari 676. Coba, 676. Cara mencari akarnya bagaimana? Karena akar pangkat 2, kalau tidak ada angkanya di situ, berarti dia menandakan akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 berarti dia adalah pisahkan dua angka paling belakang. 1, 2. Pisahkan dua angka terakhir. Pisahkan dulu. Kita pisahkan, oke? Sampai situ paham, Bro? Mister. Oke. Setelah itu, kita lihat angka terakhirnya. Angka terakhirnya adalah angka 6. Bilangan yang dipangkatin 2, hasilnya punya angka terakhir 6 adalah berapa? Dan 6. 4 dan 6. 4 dan 6. Betul, 4 dan 6. Dia berarti kalau nggak ekornya 4, ya ekornya 6. Itu aja. Kemudian Iya. untuk mencari ekornya, bagaimana Mister untuk mencari ekornya? Kita cari dari depan sini. Bilangannya depan garis pemisah ada angka 6. Bilangan berapa yang dipangkatin 2 punya hasil mendekati 6 atau sama dengan 6? 2. Berapa? 2. 2. Betul, 2. Sekarang 2 ini, yang angka 2 ini kita pangkatin 2. Punya hasil berapa? 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kita kurang ini. 6 dikurangi 4 berapa? 2. 2 kan? 2 kan? Iya. Nah, Iya, Sir. 2. Nah, kita bandingkan. 2 ini kita bandingkan dengan ini. Dengan hasil yang angka pertama tadi. 2 banding 2. 2 yang hasil pengurangan ini apakah lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 2 yang angka pertama ini? Sama dengan. Sama, Mister. Nah, kalau sama, ambil yang besar. Oke. Kalau sama, ambil yang besar. Sama atau lebih besar, itu berarti ambil yang besar. Oke? Kalau lebih kecil, ambil yang kecil. Berarti hasilnya berapa ini? 20. 6. Ingat-ingat ya, kalau perbandingannya ini dengan ini dia sama, berarti kalian harus ambil yang besar. Kalau dia lebih besar, ambil yang besar. Kalau dia sama, ambil yang besar. Kalau dia lebih kecil, berarti ambil yang bilangan yang kecil. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Sudah, Sir. Mister, sudah, Mister. Bisa ya, bisa dipahami ya. Nanti belajar lagi, kerjakan ulang lagi ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Karena tadi Mister nggak ngejawab kan, berarti ini harus kalian kerjakan sendiri ya. Yang penting Mister udah kasih tahu caranya. Mister udah kasih tahu caranya semua. Nanti soal-soal ini caranya pasti akan keluar di dalam US kalian besok. Caranya Mister pasti keluar. Pasti keluar. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan lagi? Enggak. Yakin ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada, Sir, ngantuk. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi berarti kita akan akhiri hari ini. Kita akan akhiri, semoga besok kalian bisa mengerjakan dengan baik. Semoga besok kalian bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Oke? Oke, sebelum kita Amin. akhiri, Amin. sebelum kita akhiri, kita akan berdoa dulu ya. Mister akan mimpin doa dulu untuk kalian supaya Mister mendoakan kalian besok supaya bisa mengerjakan dengan baik. Yuk kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh belajar bersama Tuhan untuk mempersiapkan diri kami menghadapi US Matematika esok hari Tuhan. Kau berkati setiap apapun yang boleh kami pelajari di hari ini Tuhan. Kau berikan ingatan yang baik Tuhan, supaya anak-anak bisa mengingatnya dengan baik Tuhan, dan besok bisa menggunakannya untuk mengerjakan US Matematika besok hari Tuhan. Berkati mereka Tuhan esok hari, supaya mereka bisa fit, bisa mengerjakan dengan baik Tuhan. Semoga apapun yang boleh mereka pelajari di hari ini bisa bermanfaat untuk mereka nanti mengerjakan US Tuhan. Berkati mereka supaya mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan. Semoga mereka mendapatkan nilai yang sangat baik Tuhan. Berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Thank you, kalau Sir. begitu sampai ketemu Thank you, Sir. lain waktu. Thank you ya, Sir.
Udah Oke, ngasih sama-sama. tahu. Bye-bye. Makasih, Sar. Sama-sama. Bye-bye. Halo, Ya, Mas. selamat istirahat. Thank you, Thank Sir. you, sir. Oke, sama-sama. Thank you, Sir. Sama-sama. Leon, kamu masih mau di TB, Leon? SMP kan aku pindah.